Gimana? Um, Oke, oke, silakan dilanjut. Baik, saya ulang adapun topik pembahasan dari kelompok kami yaitu upaya penanganan gizi dalam penanggulangan bencana non-alam COVID-19. Next. Baik, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Nadia Wati Marhaba, saya sendiri Ailyah Nur Fatihah Yumri, ada Febrianti Wahyuni, Nabil Abdullah, Magfir Aulia, Reski Awalia Risma, Aulia Mirani, Nur Sakina, Nur Azina, dan Delianti Parisanda. Baik, langsung saja. Jadi, dalam 5 tahun terakhir, telah terjadi salah satu bencana non-alam di seluruh dunia yang telah kita lalui. Mungkin teman-teman sudah rasakan, yaitu sebuah virus yang bernama COVID-19. Nah, mengapa kami memilih topik ini? Karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang mana di sini ada 3 jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Nah, jadi wabah COVID-19 ini termasuk dalam bencana non-alam sebab berdasarkan pengertian dari bencana non-alam itu sendiri yaitu eh, bencana yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, selanjutnya itu apa pengertian dari COVID-19? COVID-19 adalah nama kepanjangan dari coronavirus DCAC 2019 yang menunjukkan tahun saat munculnya kasus pertama. Nah, pertama kali kasus COVID-19 ditemukan menyebar dan masuk membentuk suatu klaster di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Karena penyebarannya kian meluas dan cepat, maka kasus ini terus berkembang dan menimbulkan adanya penyebaran di luar Cina. COVID-19 merupakan beberapa tipe dari coronavirus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan sehingga menimbulkan batuk, pilek, dan gejala serius lainnya. Next. Dan adapun cara dan tempat penularan COVID-19 yaitu ada tiga. Pertama itu ada kontak dan droplet. Nah, penularan COVID-19 terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak erat dengan orang yang terjangkit COVID-19 melalui air liur dan droplet yang keluar dari orang dengan COVID-19 pada saat sedang berbicara, bernyanyi, batuk, dan aktivitas lainnya. Penularan melalui droplet dapat terjadi pada jarak kurang lebih dari 1 meter. Kedua itu ada udara. Penularan melalui udara didefinisikan sebagai agen infeksius yang diakibatkan oleh penyebaran droplet yang melayang dan masih dalam keadaan infeksius dan dapat bergerak hingga jauh. Yang ketiga itu ada vomit, penularan penularan yang disebabkan oleh kontaminasi permukaan dan benda yang terkena droplet dari orang yang terjangkit COVID-19. Pengertian bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang terjadi karena aktivitas atau kelainan manusia, bukan karena peristiwa alam. Contohnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit seperti COVID-19. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Makfira Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan penanganan gizi dalam penanggulangan COVID-19. Di sini ada kebijakan pemerintah yang dimana Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau COVID-19.
Kemudian ada keputusan Presiden Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus 2019 sebagai bencana nasional dan lain-lain. Kemudian ada Disyase 2019, COVID-19, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilisasi sistem keuangan. Selanjutnya, di sini ada peraturan pemerintah tahun 2000 nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus Disease 2019 dan kemudian ada surat edaran nomor 57 tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang perpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah atau work from home sebagai aparatur sipil negara hingga 4 Juni 2020. Nah, selanjutnya ada Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus. Next. Selanjutnya di sini ada kebijakan penanganan gizi dalam penanggulangan COVID. Selain kebijakan penanganan dari pemerintah, perlu juga disertai dengan kebijakan penanganan masalah gizi selama pandemi COVID-19 di Indonesia yang melibatkan berbagai langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat. Di sini ada kebijakan penanganan gizi. Yang pertama yaitu modifikasi pelayanan gizi, yang kedua yaitu pencegahan stunting dan wasting, yang ketiga kedukungan bagi kelompok rentan, dan yang keempat edukasi gizi seimbang. Yang dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya. Saya berikan kepada Saudari Delianti Parisanda. Baik, selanjutnya yaitu ada pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Yang pertama yaitu ada lembaga kesehatan. Di dalamnya yaitu terdapat instalasi kesehatan tingkat pertama atau tempat pelayanan kesehatan pertama yang didatangi pasien BPJS yang ingin berobat seperti puskesmas, klinik, atau dokter umum. Yang kedua yaitu instalasi gizi, rumah sakit rujukan, dan dinas kesehatan. Yang kedua yaitu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Di dalamnya terdapat dibentuk untuk koordinasi terstruktur antara lembaga-lembaga terkait. Di dalamnya juga terdapat yaitu terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan tim pakar yang meliputi medis, kesehatan masyarakat, modeling, dan teknologi alat kesehatan, laboratorium diagnostik, dan bidang hukum dan sosial. Yang ketiga yaitu pemerintah pusat dan daerah. Di dalamnya terdapat yaitu pemerintah pusat melalui keputusan Presiden nomor 11 dan 12 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Di dalamnya juga terdapat pemerintah daerah melalui keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 65 dan 78 tahun 2020. Yang ketiga yaitu organisasi kemasyarakatan atau ormas dan lembaga swadaya masyarakat. Di dalamnya terdapat yaitu mendorong pemanfaatan skema swakelola tipe 3 dalam penanganan COVID-19. Yang kelima yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat. Akademis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Adapun yang keenam yaitu kementerian dan lembaga pemerintah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Kepolisian RI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu institusi lembaga pendidikan dan media. Di dalamnya terdapat universitas dan lembaga pendidikan lainnya yang memberi dukungan dan dalam penanganan COVID-19. Terdapat juga yaitu media aplikasi yang berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima
kasih. Untuk pemateri selanjutnya, saya silakan kepada Saudari Aulia Mirani. Terima kasih. Untuk upaya penanganan gizi dalam penanggulangan COVID-19, yaitu peran petugas gizi dalam upaya penanganan gizi pada masa pra-COVID-19 telah terbukti pentingnya dalam menjaga kesehatan masyarakat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, adapun upaya pertama itu ada prabencana. Dalam masa pandemi COVID-19 untuk menjaga eh, penularan penularan, Panyankes telah minimalisir kunjungan masyarakat untuk hal-hal yang tidak mendesak atau gawat darurat dengan memanfaatkan teknologi, informasi atau media lain sesuai kebutuhan. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi maupun sosialisasi dengan berbagai pihak. Nah, adapun upayanya yang pertama, kunjungan rumah diprioritaskan kepada kelompok sasaran yang berisiko, yaitu balita berisiko masalah gizi, ibu hamil, dan anemia serta anemia remaja. Yang kedua, kunjungan rumah bertujuan untuk melakukan tindak lanjut intervensi atau pemberian MT, tablet tambah darah, dan vitamin A. Serta memantau kepatuhan konsumsinya, memantau pertumbuhan dan kesehatan balita, serta memberikan konseling dan edukasi. Yang ketiga, melakukan kunjungan rumah petugas kesehatan atau kader. Dan perlu disampaikan pentingnya pencegahan penularan tingkat individu bagi ibu menyusui. Yang kelima, utamakan konseling melalui media virtual, sambungan telepon, SMS, atau menggunakan aplikasi tatap muka lainnya secara daring kepada ibu hamil atau keluarga lain. Yang keenam itu bersama dengan lintas program atau Promkes melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Dan yang terakhir, melalui kader, membuat grup media sosial dengan kelompok sasaran pelayanan ibu hamil, ibu balita, remaja putri di wilayah masing-masing. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya, saya silakan kepada Saudari Nur Sakinah. Baiklah, upaya penanganan gizi dalam penanggulangan COVID-19 yang kedua yaitu pada masa tanggap darurat. Nah, tanggap darurat diprioritaskan pada kelompok rentan, yaitu yang pertama ada pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Anemia akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap berbagai infeksi, termasuk infeksi COVID-19 dan penyakit yang ditimbulkan. Selain itu, anemia pada ibu hamil akan meningkatkan bayi berat lahir rendah, yang tentunya akan meningkatkan resiko terjadinya stunting. Pencegahan anemia gizi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan minimal 90 tablet tambah darah. Kemudian yang kedua ada pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kekurangan energi kronik. Pencegahan ibu hamil KEK dapat dilakukan melalui edukasi dan konseling gizi untuk memperbaiki pola makan ibu hamil serta pemberian makanan tambahan untuk memenuhi kecukupan gizi ibu hamil, baik melalui pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal maupun makanan tambahan pabrikan dengan kandungan 11 vitamin dan 7 mineral. Untuk daerah dengan penerapan PSBB dan terdapat transmisi lokal, pelayanan diberikan secara terbatas. Program pemberian makanan tambahan ibu hamil dengan KEK dilaksanakan dengan ketentuan yang pertama, mengidentifikasi ibu hamil dengan masalah gizi, khususnya ibu hamil KEK dan anemia sebagai kelompok prioritas. Kemudian memastikan ibu hamil KEK mendapatkan makanan tambahan, walaupun demikian, makanan tambahan ini dapat diberikan kepada semua ibu hamil untuk pencegahan KEK dan disertai dengan edukasi gizi. Selanjutnya, makanan tambahan dapat diberikan saat pemeriksaan kehamilan di Fasiankes
yang dilakukan melalui perjanjian sebelumnya. Selanjutnya ada jika ibu hamil tidak dapat datang ke pasienkes, ibu hamil dapat meminta keluarganya untuk membantu memperoleh makanan tambahan dari bidan. Eh, Selanjutnya yang ketiga ada promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak. Salah satu hal penting yang dilakukan adalah harus terus memberikan perlindungan, promosi, dan dukungan PMBA kepada ibu hamil dan menyusui. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi balita gizi kurang dan gizi buruk. Sasaran ini menjadi kelompok prioritas untuk mendapatkan pelayanan kunjungan rumah sakit dan konseling selain sasaran ibu yang memiliki masalah menyusui dan masalah dalam pemberian makanan pendamping ASI. Kemudian yang kedua yaitu konseling dilakukan pada kelompok prioritas dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian atau asesmen untuk mengetahui masalah yang dihadapi ibu melalui telepon atau aplikasi chat. Yang kedua, melakukan analisa dari masalah yang dihadapi dan menyiapkan bantuan praktis untuk diberikan baik di puskesmas, di posyandu, kunjungan rumah, atau melalui telepon, SMS, dan aplikasi chat. Kemudian melakukan kesepakatan waktu kunjungan dan menerapkan prosedur pencegahan infeksi. Kemudian yang keempat yaitu pemberian makanan tambahan balita gizi kurang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya silakan kepada Saudari Rizky Awalia Risma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu penanganan gizi buruk pada balita ya. Nah, yang dimana dengan daya tahan tubuh yang sangat rendah ini, balita gizi buruk sangat mudah terjangkit berbagai macam penyakit infeksi. Yang dimana program pelayanan balita gizi buruk ini tetap terlaksana melalui kunjungan rumah dan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Yang pertama yaitu memastikan gizi balita tersebut atau gizi balita eh, eh, yang gizi buruk ini tetap mendapatkan pelayanan. Dan yang kedua yaitu melakukan kunjungan rumah bila ibu balita gizi buruk ini tidak datang ke pelayanan kesehatan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu bekerja sama dengan KDR untuk memastikan stok formula 100 atau produk terapi gizi lainnya sesuai dengan pedoman tersedia di rumah balita gizi buruk. Nah, selanjutnya yaitu memberikan konseling kepada ibu balita dengan gizi buruk untuk memastikan konsumsi pada formula 100 atau produk terapi gizi lain sesuai dengan pedomannya. Selanjutnya yaitu pemberian kapsul vitamin A untuk balita. Nah, suplemen kapsul vitamin A sangat penting untuk balita. Balita rentan dalam konteks suatu pandemi penyakit penularan. Nah, yang harus segera dicukupi bila kemungkinan terjadi kekurangan stok. Nah, pemberian kapsul vitamin A ini dapat diberikan melalui kunjungan rumah atau di fasilitas kesehatan dengan tetap memperhatikan physical distancing dan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, selanjutnya yaitu pelayanan gizi pada remaja. Nah, pada masa pandemi COVID-19, kondisi anemia berpotensi untuk menurunkan daya tahan tubuh dan beresiko terkena penyakit infeksi termasuk infeksi coronavirus. Nah, adapun yang diperlukan untuk menyesuaikan dalam pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, yang pertama yaitu tablet tambah darah untuk remaja putri ini tetap diberikan walau ada kebijakan belajar dari rumah atau study from home. Nah, pemberian tablet tambah darah ini dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan setelah siswa melakukan koordinasi dengan guru atau bidan ataupun tenaga gizi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu secara mandiri dengan remaja putri membeli sendiri tablet tambah darah yang sesuai atau setara komposisi dengan tablet tambah darah yang diprogramkan. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya, saya silakan kepada Saudari Nabila Abdullah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pasca bencana. Upaya penanganan gizi dalam penanggulangan COVID-19 meliputi upaya penanganan gizi pada masa pra-bencana, tanggap darurat bencana, dan
pasca bencana. Yang pertama ada pelayanan asuhan gizi. Proses ini meliputi asesmen, diagnosa, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan pasien menerima zat gizi yang tepat dan memantau kondisi gizinya selama perawatan. Yang kedua ada penyelenggaraan makanan. Proses ini melibatkan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi makanan yang aman dan tepat waktu. Hal ini penting untuk mencegah penularan COVID-19 dan memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada pasien. Yang ketiga, pengembangan SOP, Standar Operational Procedure. SOP ini mencakup produser pengolahan makanan, standar porsi, waktu pengolahan, dan penanganan bahan makanan untuk memastikan keamanan dan kualitas makan. Yang kelima ada edukasi pasien. Memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya makan seimbang dan cara menjaga kesehatan selama perawatan. Edukasi ini membantu pasien untuk memahami nilai gizi dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring asuhan gizi secara terus-menerus dan evaluasi hasil kegiatan untuk memastikan efektivitas pelayanan gizi. Evaluasi ini dilakukan oleh kepala instalasi dan kepala ruang melalui kegiatan rapat bulanan dan audit dokumentasi asuhan gizi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk materi selanjutnya mengenai upaya penanganan gizi dalam penanggulangan COVID-19 di beberapa daerah. Saya silakan kepada Saudari Nadiawati Marhaba. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini ada upaya penanganan gizi dalam penanggulangan COVID-19 di beberapa daerah. Yang pertama itu ada di peningkatan layanan gizi bagi pasien COVID-19 di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Yang pertama itu ada pemenuhan hidrasi pasien COVID melalui pemberian ketel elektrik. Nah, ketel elektrik ini ditempatkan pada bangsa-bangsa pasien. Pasien dapat menggunakan ketel elektrik ini secara mandiri untuk memperoleh air panas atau air hangat. Nah, air panas atau air hangat ini membantu kenyamanan pasien. Selain itu, air panas juga dipergunakan untuk mencairkan makanan enteral pada pasien pada jam-jam di mana pasien membutuhkan makanan enteral, misal pada malam hari ketika pasien merasa lapar. Yang kedua, untuk pemenuhan hidrasi pasien dalam pengawasan atau PDP dan pasien COVID-19 melalui penyediaan air mineral. Nah, terdapat masa di mana jumlah pasien COVID-19 melonjak drastis dan mengakibatkan jumlah air minum untuk pasien dalam bentuk air mineral dalam kemasan itu habis. Nah, menghadapi hal ini untuk tetap menjaga hidrasi dari pasien, maka tenaga kesehatan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas itu memberikan air mineral dalam kemasan. Nah, selain itu, penggunaan galon pada ruang pasien rentan untuk ditransmisi virus, sehingga penggunaan air mineral dalam kemasan adalah cara yang baik untuk meminimalkan transmisi virus. Yang ketiga ada layanan Wi-Fi portabel untuk pelayanan konseling gizi pada pasien secara daring. Nah, modem Wi-Fi ini selanjutnya digunakan untuk para ahli gizi untuk melakukan komunikasi dengan pasien untuk mendapatkan data asesmen dan menunjang asuhan gizi, termasuk untuk melakukan edukasi dan konseling gizi. Nah, selain itu, dengan modem Wi-Fi ini para ahli gizi dapat mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah untuk mengupdate ilmu pengetahuan dan praktik gizi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari penanganan gizi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Banyumas, yaitu yang pertama itu ada kelebihannya. Satu, mencegah malnutrisi. Nah, di sini ahli gizi berperan dalam mencegah malnutrisi pada COVID-19 yang dapat mengurangi terjadinya komplikasi dan mencegah perburukan outcome kesehatan. Yang kedua ada kontak minimal. Nah, di sini penanganan gizi dilakukan dengan mempengaruhi kontak langsung antara ahli gizi atau pasien. Yang penting untuk menjaga keselamatan tenaga kesehatan.
Yang selanjutnya ada penyediaan alat dan bahan. Nah, jadi di sini terdapat pengadaan alat dan bahan yang mendukung pelayanan gizi. Nah, seperti alat makan dan minum sekali serta ketel elektrik untuk memenuhi hidrasi. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, keterbatasan alat dan bahan. Jadi, sebelum pengolahan alat dan bahan, itu yang diperlukan untuk pelayanan gizi belum tersedia yang dapat menghambat pelayanan optimal. Yang kedua, ada ketergantungan pada teknologi. Jadi, layanan konseling daring ini mungkin tidak dapat diakses oleh semua pasien, tergantung pada ketersediaan teknologi dan pemahaman pasien terhadap penggunaan alat tersebut. Nah, selanjutnya ada ketersediaan interaksi. Nah, pengurangan kontak langsung dapat membatasi interaksi pasien membatasi personal antara ahli gizi dan pasien yang mungkin diperlukan untuk penanganan yang lebih efektif. Ini dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana penanganan gizi yang terkait dengan pemenuhan gizi masyarakat penderita COVID-19 melalui Dapur Umum Satgas COVID-19 di Kota Tegal. Ini akan saya sampaikan sendiri. Jadi, di Kota Tegal selama bulan Juli tahun 2021, kasus COVID-19 ini meningkat dibandingkan pada bulan sebelumnya, yang mana berdasarkan data dilaporkan kasus COVID-19 di Kota Tegal sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 itu terdapat 31.189 kasus. Nah, melihat besarnya kasus COVID-19 ini, maka Satgas COVID-19 di Kota Tegal melakukan beberapa langkah yang mana eh, Satgas COVID-19 di Kota Tegal ini mendirikan dapur umum eh, di masa pemberlakuan PPKM darurat. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu analisis situasi untuk mengidentifikasi masalah dengan mencari informasi kasus COVID-19 dan banyaknya penderita yang melakukan isoman atau isolasi mandiri di masa PPKM. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan makanan di dapur umum, mulai dari menyusun menu sesuai dengan kebutuhan gizi harian masyarakat, pemilahan dan peracikan bahan makanan yang akan diolah, kemudian melakukan pengolahan makanan, serta menyiapkan makanan yang jadi atau yang telah diolah. Kemudian, setelah menyiapkan makanan tersebut, itu akan didistribusikan kepada masyarakat penderita COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri, yang mana pemberian makanannya ini diberikan sehari 3 kali, yaitu makan pagi, siang, dan sore. Nah, untuk kelebihan dari eh, penanganan gizi di Kota Tegal ini, yang pertama yaitu karena adanya bantuan langsung kepada masyarakat, yang mana hal ini seperti yang telah saya sampaikan tadi dapat meringankan beban masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kemudian kelebihan yang lainnya yaitu pendistribusian makanan yang teratur, yang mana makanan ini didistribusikan secara teratur, yaitu 3 kali sehari kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memastikan mereka mendapatkan asupan zat gizi yang cukup. Mungkin itu saja. Selanjutnya, saya silahkan kepada Saudari Febrianti Wahyuni. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penanganan gizi dalam penanggulangan COVID-19 di beberapa daerah, yaitu daerah eh, Kota Dumai, yaitu pelayanan gizi di instalasi rawat inap COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai tahun 2021. Nah, di mana di sini ada 4 upaya penanganan gizinya. Yang pertama itu melakukan planning, kedua yaitu melakukan coordination, kemudian ada controlling dan juga pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, di mana berisikan visi dan misi sebagai statement yang merupakan sarana untuk mengkomunikasikan suatu sikap dan budaya kerja yang pada nantinya akan diterapkan oleh setiap personalia dengan harapan mampu untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Dan di sini saya ingin menyebutkan visi dan misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, di mana visinya yaitu berisikan tentang tercapainya pelayanan gizi pasien yang optimal dan bermutu. Kemudian misinya yaitu menyelenggarakan pelayanan gizi secara profesional dan bermutu untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dan mempercepat penyembuhan.
Jadi bagi mereka sebelum melakukan suatu pelaksanaan tentang penanganan gizi, maka perlunya ada visi dan misi sebagai tujuan mereka yang akan dicapai. Nah, kemudian yang kedua ada coordination atau pengkoordinasian, di mana hal ini tentang fungsi pengarahan kepemimpinan pada instalasi gizi yang dipimpin oleh kepala instalasi dan kepala ruangan gizi itu sendiri, serta adanya pendelegasian wewenang kepada bawahan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melakukan controlling atau melakukan supervisi, yaitu pengawasan pada instalasi gizi yang dilakukan secara langsung oleh kepala ruangan kepada petugas gizi setiap hari tanpa ada jadwal khusus. Didapati masalah kurangnya kepatuhan pramusaji, yaitu pelayanan gizinya, dalam penggunaan alat pelindung diri atau biasa kita sebut dengan APD, dan kurang kepatuhan pramusaji dalam menerapkan cuci tangan. Nah, di mana kita tahu bahwa selama COVID-19 itu kita perlu menjaga hygiene dan sanitasi. Jadi perlunya kita mengawasi bagaimana pramusaji ini dalam menjaga hygiene dan sanitasinya dalam menghadapi pasien COVID-19. Nah, kemudian yang terakhir melakukan pengendalian yang mana meliputi monitoring terutama tentang hygiene dan sanitasi makanan serta jumlah zat gizi yang terkandung dalam setiap sajian yang akan disampaikan kepada pasien COVID-19. Nah, monitoring yang lainnya yang selalu dilakukan oleh kepala ruangan itu merupakan monitoring asuhan gizi. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari pelayanan gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai ini. Di mana kelebihannya yaitu pelayanan gizi itu merupakan bagian penting dari perawatan medis yang mendukung kesembuhan pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut sesuai dengan visi dan misi yang saya baca tadi. Nah, kemudian kekurangannya yang pertama, belum adanya kebijakan khusus dalam pengelolaan gizi COVID-19 seperti SOP, panduan, dan juga pedomannya. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman petugas gizi tentang pelayanan gizi pasien COVID-19. Kemudian yang ketiga, pelayanan gizi pasien rawat inap COVID-19 itu belum optimal, termasuk melakukan screening gizi dan pendistribusian makanan yang tidak dilakukan secara langsung. Nah, kemudian yang keempat, kurangnya pelatihan khusus dalam pengelolaan makanan pasien COVID-19. Dan yang terakhir, kekurangannya yaitu kepatuhan pramusaji atau pelayanan rumah sakit tersebut dalam menggunakan alat pelindung diri itu masih sangat rendah. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi terakhir. Jadi, sebagai kesimpulan, yang pertama yaitu COVID-19 merupakan virus yang mematikan. Nah, virus ini sangat mudah menular melalui droplets yang terkontaminasi dari orang yang telah terinfeksi. Kemudian yang kedua, munculnya coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia telah menimbulkan dampak yang sangat serius kepada manusia. Nah, tidak hanya berdampak pada bidang perekonomian, pandemi COVID-19 ini juga turut berdampak pada bidang kesehatan yang tentunya menjadi penentu nyawa manusia yang terpapar COVID-19. Nah, pada masa pandemi COVID-19, masyarakat sangat memerlukan pemenuhan zat gizi seimbang di dalam tubuhnya guna untuk memperkuat imunitas. Nah, instalasi gizi di sini sangat berperan penting untuk mengatasi masalah gizi masyarakat di masa COVID-19 dalam upaya penanganan gizi masyarakat dan pasien di masa pandemi COVID-19, mulai dari pra-COVID-19, tanggap darurat pandemi COVID-19, hingga pasca pandemi COVID-19. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan untuk mengirim pertanyaannya di kolom chat. Untuk selanjutnya, saya serahkan eh, kepada kelompok keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami
untuk melakukan presentasi pada mata kuliah gizi bencana dengan materi pelayanan pada gunung meletus. Perkenalkan, saya Gretchen Ivana Madaun yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini. Adapun teman kelompok saya yaitu yang pertama ada Herun Nisa, yang kedua Rinjani, yang ketiga Rifka Rifani, yang keempat Mutia Gaisani, yang kelima Indah Ramasanti, yang keenam Hikmayanti, dan yang ketujuh Salsabila Putri Cita. Gunung berapi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Gunung berapi yang aktif mungkin berubah menjadi separuh aktif, istirahat, sebelum akhirnya menjadi tidak aktif atau mati. Oleh karenanya, sulit untuk menentukan keadaan yang sebenarnya dari gunung berapi tersebut. Apakah gunung berapi itu berada dalam keadaan istirahat untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Rifani. Baik, selanjutnya ini mengenai definisi dari gunung meletus. Gunung meletus ini merupakan sebuah peristiwa yang Kepada Saudari Rifani dipersilakan. perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, letusan gunung berapi ini adalah bagian dari Suaranya bisa diperbesar. disebut Coba disetting erupsi. dulu. Halo. Letusan kecil dari gunung berapi ini terjadi setiap 2 sampai 3 tahun sekali. Presenter, bisa Sedangkan dengar letusan saya? terjadi setiap 10 sampai 15 tahun sekali. Berdasarkan data Halo. dari BNPB itu dalam 5 tahun terakhir telah terjadi 8 kali letusan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Hikmayanti. Kepada Saudari Hikmayanti dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, salah satu wilayah yang pernah terjadi gunung meletus yaitu salah satunya yaitu erupsi Gunung Sumeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur pada 16 Januari 2021. Kabupaten Lumajang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Timur yang memiliki tingkat ancaman bencana yang sangat beragam. Berdasarkan keterangan Ketua BPBD Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang ini menghadapi 10 ancaman bencana. Salah satunya itu ancaman bencana yang ada di Kabupaten Lumajang adalah erupsi Gunung Sumeru. Gunung Sumeru mengalami erupsi pada 16 Januari 2021. Pada saat terjadi erupsi, peran BPBD sangat diperlukan. Peran BPBD Kabupaten Lumajang dalam erupsi Gunung Sumeru adalah dengan melakukan upaya sesuai SOP yang berlaku. Next. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD Kabupaten Lumajang, pada saat terjadinya erupsi Gunung Sumeru, BPBD langsung menerapkan standar operation prosedur atau SOP. BPBD sudah mempunyai catatan Gunung Sumeru sehingga ketika terjadi erupsi berubah menjadi rencana erupsi. Hal tersebut yang digunakan sebagai dasar menangani masalah Gunung Sumeru untuk manajemen bencana Gunung Sumeru dengan melihat rekor injeksi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Mutia. Pada Saudari Mutia dipersilakan.
Jadi yang pertama membuat posko untuk tempat evakuasi bagi para pengungsi yang terdampak erupsi guguran awan panas Gunung Semeru. Salah satunya berada di lapangan yang berada di Dusun Kamar Kajang, Desa Semberwulu, Kecamatan Kandipuro. Next. Yang kedua, BPBD bagian administrasi secara otomatis membuat surat darurat bencana yang harus ditangani oleh Bupati Kabupaten Lumajang. Yang ketiga, membuat surat komando tanggap darurat eh, SKTT Bupati Kabupaten Lumajang menunjuk Dandim atau Komando Distrik Militer sebagai komandan. Kapolres, Kepala Kepolisian Resor sebagai wakil dan BPBD sebagai sekretaris. Yang keempat, yang terakhir dengan adanya SKTT lintas sektoral baik vertikal dan horizontal sesuai dengan 3 pilar yaitu pemerintah, dunia usaha atau swasta, dan masyarakat yang saling bahu membahu. Contohnya seperti Dinas Kesehatan membuat posko, Dinas Dinas Sosial dan PMI membuat dapur umum, relawan bergeser membantu penanganan erupsi yang terpusat di posko utama yaitu di Dusun Kamar Kajang sesuai dengan rekor injeksi. Kemudian akan dilakukan pembagian tugas kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan menggeser tempat sampah dan toilet portable. Sedangkan TNI dan Polri bergeser untuk evakuasi korban bencana. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan dipersilakan oleh Saudari Hikmayanti. Pada Saudari Hikmayanti, dipersilakan. Selanjutnya yaitu bahaya bencana erupsi gunung meletus. Letusan gunung berapi menghasilkan efek berbahaya bagi lingkungan, iklim, dan kesehatan orang yang terpapar dan terkait dengan penurunan kondisi sosial dan ekonomi. Dampak negatifnya bergantung pada jarak dari gunung berapi, pada viskositas magma dan pada konsentrasi gas. Bahaya yang lebih dekat dengan gunung berapi tersebut meliputi aliran piroklastik, aliran lumpur, gas dan uap, gempa bumi, hembusan udara, dan tsunami. Saya serahkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Rinjani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman penanganan gizi dalam penanggulangan bencana gunung meletus. Untuk mengurangi dampak erupsi gunung meletus terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan berbagai upaya. Yang pertama itu upaya sebelum erupsi. Yang dilakukan itu pemantauan aktivitas gunung meletus bertujuan untuk mengidentifikasi potensi erupsi dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, penyuluhan kepada masyarakat bertujuan untuk edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya letusan gunung berapi. Dan yang ketiga yaitu pembentukan tim tanggap darurat. Pemerintah perlu membentuk tim tanggap darurat yang terdiri dari TNI atau Polri dan organisasi lokal. Misalnya, misi tim adalah mengelola dampak letusan gunung Merapi. Yang kedua, upaya saat erupsi. Evakuasi korban yang ditinggal sekitar gunung Merapi harus dievakuasi ke lokasi aman. Evakuasi harus dilakukan dengan cepat dan benar untuk menghindari korban jiwa. Yang kedua, penyediaan bantuan. Memberikan dukungan korban letusan membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dukungan ini diberikan oleh pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan komunitas lokal. Dan yang ketiga itu setelah erupsi. Yang pertama itu pembersihan abu vulkanik. Daerah yang terkena dampak abu vulkanik harus dibersihkan untuk mencegah masalah kesehatan dan infrastruktur. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang rusak akibat bencana ini harus dibangun kembali oleh pemerintah dan masyarakat.
Yang ketiga, peningkatan kesiapsiagaan. Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi perlu lebih siap menghadapi terjadinya erupsi. Persiapan ini dapat dilakukan dengan mengikuti latihan evakuasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Melalui pengelolaan lingkungan secara kolaboratif, pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas hidup dan membuat lingkungan sekitar menjadi lebih bersih. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat mengurangi risiko penyakit. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu meningkatkan produktivitas masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat menjadi masyarakat lebih produktif karena merasa lebih nyaman bekerja dan belajar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat pasti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adapun tahap-tahap tanggap darurat bencana terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prabencana. Dalam prabencana, penanggulangan bencana dibagi menjadi situasi saat tidak terjadi bencana dan situasi potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan, pelaksanaan serta pergerakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan analisis risiko bencana, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Sedangkan dalam situasi potensi terjadinya bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Yang kedua yaitu tanggap darurat. Tanggap darurat bencana merupakan rangkaian atau kegiatan yang dilakukan pada saat terjadi bencana dalam menangani dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana tersebut. Yang terakhir yaitu pasca bencana. Pada tahap ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dengan cara rehabilitas atau rekonstruksi. Baik, itu saja yang materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Veronisa. Pada Saudari Veronisa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun strategi penanggulangan krisis kesehatan. Yang pertama yaitu kajian risiko krisis kesehatan. Kajian risiko krisis kesehatan merupakan kegiatan mengkaji atau menilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk mengetahui potensi risiko krisis kesehatan. Yang kedua yaitu mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan atau standar penanggulangan krisis kesehatan, di mana berdasarkan analisis risiko krisis kesehatan, pemerintah daerah menyusun kebijakan atau standar penanggulangan krisis kesehatan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. Sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna untuk penanggulangan krisis kesehatan. Adapun tujuan pengembangan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan yaitu yang pertama menjamin ketersediaan informasi krisis kesehatan yang cepat, akurat, dan handal. Yang kedua yaitu menjadi ketersediaan dan akses terhadap informasi krisis kesehatan yang bernilai pengetahuan. Yang ketiga yaitu memberdayakan peran serta
gizi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. Yang keempat yaitu mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan melalui penguatan kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkeseimbangan. Yang keempat itu menyusun rencana penanggulangan krisis kesehatan. Rencana penanggulangan krisis kesehatan terdiri dari dua, yaitu yang pertama, rencana penanggulangan krisis kesehatan bersifat umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja penanggulangan krisis kesehatan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan kesehatan. Yang kedua yaitu rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu. Peta respon yang respon kapasitas daerah dalam merespon kedaruratan yang disajikan dalam bentuk peta yang berisi bahaya atau single harsh, kapasitas, alur respon, dan jalur evakuasi. Yang terakhir, rencana kontingensi, yaitu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan suatu ancaman krisis kesehatan yang diperkirakan akan terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Yang kelima yaitu melaksanakan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan aman bencana. Selama situasi krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan harus aman, mudah diakses, serta berfungsi dengan kapasitas maksimal untuk menyelamatkan korban dan melakukan pelayanan kesehatan dasar. Program penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana ditunjukkan, yaitu yang pertama, melindungi jiwa pasien dan petugas kesehatan dengan memastikan ketahanan struktural dan non-struktural dan fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu memastikan bahwa akibat bencana dan kondisi darurat fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan mampu tetap berfungsi. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan manajemen darurat dari petugas kesehatan dan instansi terkait. Fasilitas pelayanan kesehatan yang aman harus diorganisir dengan rencana kontingensi serta tenaga kesehatan yang terlatih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Indah Rahmasanti. Pada Indah Rahmasanti dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, yang saya akan bahas yaitu respon gizi dalam penanggulangan bencana. Nah, yang pertama itu penilaian cepat kebutuhan gizi. Nah, kebutuhan gizi pada ibu hamil menurut Kemenkes. Penanganan gizi pada ibu hamil ini dalam situasi bencana termasuk saat terjadi letusan gunung berapi merupakan salah satu prioritas untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Nah, maka dari itu Kemenkes menyarankan agar dalam situasi bencana ini penyediaan makanan bagi ibu hamil tetap mengacu pada panduan gizi seimbang seperti isi piringku. Hal ini penting untuk menjaga kondisi kesehatan ibu dan janin di tengah keterbatasan sumber daya saat bencana. Kemudian kebutuhan gizi pada bayi dan anak menurut AKG. Penanganan gizi bagi bayi dalam situasi bencana seperti gunung meletus ini sangat penting karena bayi termasuk kelompok rentan yang mudah mengalami kekurangan gizi akibat gangguan akses makanan. Dalam kondisi darurat, upaya pemenuhan kebutuhan gizi bayi harus berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG agar pertumbuhan dan kesehatannya tetap terjaga. Kemudian ada kebutuhan gizi pada lansia. Upaya penanganan gizi pada lansia harus fokus pada penyediaan makanan yang tepat, higienis, serta memastikan akses terhadap makanan dan air bersih tetap terjaga agar kondisi kesehatan mereka tidak memburuk dalam situasi bencana gunung meletus.
Kemudian ada distribusi bantuan pangan dan suplemen, yaitu dengan bantuan pangan darurat, dengan menyediakan makanan pokok yang kaya akan gizi seperti beras, kacang-kacangan, dan makanan siap saji yang bergizi. Kemudian pemberian suplemen gizi seperti menyediakan suplemen vitamin dan mineral, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mencegah kekurangan zat penting seperti vitamin A, zat besi, dan yodium. Kemudian ada layanan gizi untuk bayi dan anak, yaitu dengan cara promosi ASI, mendorong ibu mendorong ibu menyusui untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayi di bawah 6 bulan karena ASI adalah sumber gizi utama yang aman dan bersih dalam situasi darurat. Kemudian pemberian makanan tambahan, yaitu untuk anak-anak di atas usia 6 bulan, pemberian makanan tambahan yang bergizi sangat penting dengan memperhatikan kebutuhan kalori, protein, dan mikronutrien. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan gizi dan higienitas dengan cara mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga pola makan seimbang dan higienitas dalam mengolah makanan selama masa bencana. Kemudian air dan sanitasinya, yaitu menjamin akses ke air bersih dan sanitasi yang baik untuk mencegah penyakit yang dapat memperburuk situasi gizi. Kemudian yang kelima ada koordinasi antar lembaga dengan cara kolaborasi dengan organisasi kemanusiaan, yaitu mengintegrasikan upaya dengan lembaga internasional, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan penyediaan makanan bergizi, air bersih, dan layanan kesehatan. Kemudian yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi, yaitu dengan yang pertama melakukan pemantauan status gizi dengan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap status gizi masyarakat yang terdampak, terutama anak-anak, untuk memastikan intervensi tepat sasaran. Kemudian yang terakhir dengan mengevaluasi dampaknya, dengan mengevaluasi efektivitas program gizi dalam situasi bencana untuk memperbaiki upaya penanganan di masa mendatang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Putri Cita. Pada Salsabila Putri Cita, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas terkait peran pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana. Yang pertama ada manajemen darurat. Di sini Bupati Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru selama 14 hari terhitung mulai dari tanggal 4 Desember tahun 2021 sampai dengan 17 Desember 2021. Kemudian setelah itu dibentuk Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru dan juga pembentukan posko komando dan pos pelindung dan pos pendukung lapangan di lokasi, di mana pos ini tersebar di beberapa posko utama di kantor Kecamatan Pasirian, pos Subsatgas 1 di Lumajang, dan pos Subsatgas 2 di Malang. Kemudian pos penerimaan bantuan di Pendopo Bupati Lumajang, dan juga pos pendukung lapangan di Dusun Penanggal, Kecamatan Candipuro. Selanjutnya, bidang pendidikan di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang telah memberikan bantuan berupa tenda untuk proses belajar mengajar pada siswa-siswi korban terdampak erupsi Gunung Semeru, di mana proses belajar ini dilakukan di tenda pengungsian. Selanjutnya ada program kerjasama antara Yuk Kembali Sekolah dari Dinas Pendidikan dengan Yayasan Internasional Indonesia atau PLAN. Selanjutnya pada bidang kesehatan di sini berperan memberikan pembekalan kepada tenaga kesehatan untuk kegiatan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Kemudian melakukan pemeriksaan sanitasi di dapur umum dan juga MCK pengungsian, dan juga melakukan peninjauan ke dapur umum di lokasi pengungsian dan melakukan pendampingan pemberian makan bayi dan anak. Selain itu juga berperan melakukan pemeriksaan sampel makanan, melakukan pendampingan terkait pengelolaan data
HEOC, kemudian membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian, dan juga dilakukan kegiatan trauma healing terhadap anak yang terdampak erupsi Gunung Semeru oleh poluan dari Polres Lumajang, kemudian pengawalan dan penarikan seluruh obat, susu formula, dan sebagainya di posko bantuan, utama ke PFK Dinas Kesehatan, dan juga tim PMI melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat di pengungsian SM, SMPN 1 Candipuro dengan penerima manfaat ada 30 jiwa, dan juga di SMAN 1 Candipuro dengan penerima manfaat 25 jiwa. Selanjutnya, untuk pengungsian dan perlindungannya terpusat di 19 titik di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Pronojiwo. Untuk pengungsian di Kabupaten Lumajang sendiri itu tersebar di 118 titik, dan untuk di luar Lumajang ada 14 titik. Selanjutnya, yang terakhir, bidang keamanan di sini pos pengamanan gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dishub melakukan himbauan dilarang masuk kecuali tim evakuasi dan masyarakat setempat. Selanjutnya, personil gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Satpol PP Lumajang, dan juga Satpol PP Situbondo beserta personil Linmas Satpol PP Kabupaten Lumajang ini menggelar patroli untuk memantau dan juga menjaga serta mengendalikan kondusivitas keamanan kawasan dan pemukiman terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Kemudian Disub dan juga Satpol PP melakukan penyekatan di persimpangan traffic light Desa Jarit bagi kendaraan angkutan bantuan bencana erupsi Gunung Semeru dan juga warga yang hendak menyaksikan daerah terdampak bencana. Kemudian Satgas Kesehatan Polda Jatim juga melakukan pengobatan korban dan pendataan antemortem dan juga pemeriksaan postmortem. Kemudian yang terakhir itu penyekatan dan mengarahkan bantuan logistik masuk Balai Desa Pronojiwo, personil gabungan Disub, Kabupaten Lumajang, dan juga Malang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu gunung meletus memiliki dampak yang sangat luas, baik terhadap lingkungan, manusia, maupun perekonomian. Dampaknya bisa berupa kerusakan fisik, korban jiwa, gangguan ekosistem, hingga penurunan produktivitas pertanian dan industri lokal. Pentingnya kesiapsiagaan dari pihak pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana gunung meletus yang kami mitigasi seperti pemantauan aktivitas vulkanik secara berkala dan sangat sangat esensial untuk mengurangi risiko korban. Teknologi modern juga berperan penting dalam mendeteksi dini aktivitas vulkanik dan memprediksi letusan. Ini memungkinkan upaya pencegahan yang lebih efektif dan cepat dalam menyelamatkan nyawa serta mengurangi kerugian materi. Baik, itu saja dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaannya lewat kolom chat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sembari menunggu temannya untuk merespon atau bertanya terkait dengan hasil presentasi dari dua kelompok, saya ingin komentari dulu dari dua kelompok. Yang pertama yang COVID-19. Saya kayak belum menemukan jenis intervensi dalam rencana respon gizinya di dalam pemaparan ini. Boleh ditampilkan dulu? Jadi begini deh, untuk teori kalian sudah dapatkan. Kenapa kalian diberikan kasus seperti ini? Langsung to the point. Oh, kasus intervensi gizi pada saat kasus bencana itu apa? Kasus intervensi gizi atau respon intervensi dalam gizi pada saat gunung bencana itu apa? Jadi jangan berpanjang lebar, tapi nggak masuk ke intinya. Jadi kayak yang tadi, ya coba ini, jangan slide-nya coba ditampilkan dulu. Yang terakhir, kelompok 4.
Jadi langsung, oke, pihak yang terlibat adalah pemerintah. Pemerintah mengeluarkan apa? SK apa? Panjang sekali penjelasanmu, tapi tidak kena poinnya di mana. Monitoring dan evaluasi. Bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada pihak yang terkait di sini dalam bidang gizi, itu apa? Coba ditampilkan. Coba, saya minta ditampilkan dulu. Jadi ini pembelajaran untuk presentasi berikutnya. Kan saya sudah sampaikan di pekan lalu. Tolong presentasinya itu disesuaikan dengan materi yang sudah dibawakan dalam bentuk respon gizi. Misalkan kemarin ada beberapa jenis intervensi dalam rencana respon gizi. Misalkan di Gunung Merapi tadi, apakah melakukan PMBA? Intervensi itu salah satu bentuk intervensi gizi. Melakukan PMBA, melakukan penanganan gizi kurang, gizi buruk, atau dukungan gizi pada kelompok rentan, ada PMT, ada suplementasi. Itu ada nggak pada kasus yang ditemukan? Kalau memang tidak ada, ya disampaikan bahwa di dalam respon gizi yang terjadi pada kasus bencana ini tidak dilakukan yang namanya intervensi gizi, tetapi intervensi gizi dalam hal penanganan gizi buruk misalkan. Jadi ini kan kalian apa ya, mendeskripsikan secara umum saja, tidak ngena ke poin intinya yang pembelajaran kita. Ini pedoman penanganan gizi dalam penanggulangan bencana. Upaya sebelum erupsi. Jadi apa upayanya sebelum erupsi? Apa yang dilakukan? Jadi intinya sebenarnya apa yang dilakukan? Bukan lagi kalian berteori dalam hal ini. Itulah pentingnya kalian mengangkat isu atau kasus. Ini adalah kasus. Jadi, ya, upaya apa yang dilakukan? Upaya saat erupsi apa di dalam gizi? Setelah erupsi apa dilakukan? Coba next slide. Coba diperbesar ya. Di slideshow. Ini kajian krisis kesehatan, itu kan kita sudah bahas sebagai teori. Teori itu sudah kita dapatkan, tinggal penerapannya dalam kasus ini. Yang dipindah dulu sebelumnya. Ini kan teori semua, kajian risiko krisis kesehatan. Next, penilaian cepat kebutuhan gizi. Jadi kebutuhan gizi, bukan lagi kobar teori, tabel bahwa oh sesuai dengan AKG. Tapi ini sudah ada datanya. Sudah ada datanya bahwa oh di dalam penilaian gizi yang dilakukan pada saat respon gizi di dalam kasus ini apa? Oh, ternyata petugas gizi melakukan penilaian AKG misalkan. Dan didapat, ada data-data yang kita temukan. Jangan lagi bilang, oh kebutuhan gizi. Ditahu di semua ini bahwa Kemenkes itu mengeluarkan kebutuhan gizi sesuai dengan AKG. Kita tahu itu kalau secara teori, karena kita anggap kita sudah belajar semua ini. Tapi yang menjadi catatan, apa yang sudah dilakukan? Coba next slide. Nah ini kan teori. Kalian sudah paham, sudah belajar, sudah lulus kalau masalah ini. Next. Next. Saya minta kelompok berikutnya tidak lagi mencantumkan sekedar teori-teori semua seperti ini. Nah, kayak gini. Tadi nih, panjang lebar kalian berkomentar manajemen darurat. Manajemen darurat, siapa yang mengambil keputusan di sini? Siapa yang mengeluarkan SK-nya dan apa nama SK-nya? Kemudian pendidikan. Kan ini judulnya adalah peran pihak. Pihak-pihak. Sebutkan saja siapa pihaknya, apa yang dilakukan oleh pihak tersebut. Terus kita masuk di bagian mana di sini? Monitoring dan evaluasi juga saya tidak menemukan inti poinnya apa yang kalian sampaikan. Terutama di respon intervensi gizinya. Nggak ada yang nampak. Kan kemarin pekan lalu saya sudah kasih materi, bahkan saya sudah berikan slide-nya, PPT-nya. Tolong dibaca ulang itu kalau memang tidak mengerti. Sesuaikan dengan intervensi gizi atau respon gizi yang telah terlaksana oleh kasus ini. Oke, bisa dipaham? Bisa dipahami? Iya, Ibu. Ya, untuk kelompok berikutnya tolong diperbaiki. Dan kelompok yang sudah, nanti ini PPT-nya
tolong disusun ulang sesuai dengan aturan penugasan kasus ini. Jadi jangan munculkan lagi sekedar teori. Itu tujuannya teman-teman dikasih mencari kasus supaya kita telaah. Namanya kita melakukan identifikasi teori respon gizi misalkan, teori intervensi dalam rencana respon gizi. Oke, kita sudah belajar ya, ada beberapa teori bla 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 pada saat respon gizi. Apakah ini terlaksana sesuai dengan kasus yang kita angkat? Atau ada hal-hal lain yang menarik dari kasus ini ketika terjadi bencana? Jadi di mana letaknya kita, posisi kita sebagai ahli gizi dalam hal penanganan respon gizi? Itu saja jawaban yang harus kalian telaah baik-baik dalam kasus ini. Di mana kita posisinya dalam hal ketika terjadi bencana? Jadi jangan panjang lebar lagi urus-urusannya orang, biarkan orang mengurus urusannya dari pihak yang lain, bagi sektor lain. Kita fokus saja. Kita sebagai ahli gizi itu peran kita di dalam bencana apa? Yang itu terjawab di dalam kasus ini. Jadi langsung to the point. Ya, seperti itu. Sampai di monitoring, monitoring apa yang dilakukan dari pihak gizi yang melakukan intervensi ini, apa yang dimonitoring dan apa yang dievaluasi. Apa hasil evaluasinya? Apakah berjalan sesuai dengan intervensi rencana respon gizi yang dilakukan atau ada hambatan? Hambatan apa saja yang ditemukan? Jadi kayak gitu, melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi pasti berupa data, jumlah kegiatannya berapa, jumlah apanya, jumlah dapur di dalam PMBA. Itu semua pasti ada data-data seperti itu. Atau kalian kalau memang datanya masih sangat kurang, ya kalian estimasikan saja. Jadi intinya kalian tahu posisi pada saat melakukan intervensi ini yang dimonitoring apa dan hasil evaluasinya apa. Berarti kalau kita melihat hasil, kita akan dapatkan berapa sih prevalensinya, misalkan berapa sih totalnya nih orang yang mendapatkan PMBA. Terus pada saat PMT, diberikan PMT, PMT-nya berupa apa? Dan siapa saja sasarannya. Nah, siapa kelompok yang rentan dalam hal respon gizi ini? Ada berapa? Kayak gitu. Jadi saya minta teman-teman itu tolong ditelaah, analisis, identifikasi. Jadi kasusnya baik kasus sesuai dengan aturan dan tata laksana dalam respon gizi, rencana intervensi gizi. Jadi seperti itu. Ya, karena saya belum nangkap nih, teman-teman pemaparannya hari ini masih ngawur. Kalau saya bilang masih mengambang-ngambang, belum judulnya ya kasus, tapi tidak ditelaah. Jadi sesuaikan dengan teorinya sebenarnya. Itu saja pertanyaan besarnya. Apa di mana posisi kita sebagai ahli gizi di dalam kasus ini? Apa yang kita lakukan di sini? Jadi langsung to the point. Sama saja teman-teman nanti pada saat saya mengangkat bahas lagi ini proposalnya. Kalian kan meneliti masalahnya. Jangan lagi menyampaikan teori seperti, oke, analisis univariat adalah, nggak usah. Analisis univariat yang dilakukan dalam penelitian ini apa? Analisis bivariatnya menggunakan apa? Desainnya apa? Jadi jangan lagi bilang, oh, definisi operasional merupakan nenek-nenek. Nggak usah, karena itu sudah ditahu nih. Jadi tinggal kalian mencoba mendefinisikan apa yang akan kalian lakukan. Kayak gitu. Jadi proposal itu kalau bikin kayak proposal nggak usah lagi kayak di metode penelitian ada teori-teori. Langsung saja to the point. Apa yang kalian gunakan? Jenis penelitiannya apa? Oh, ada yang biasa juga. Penelitian kuantitatif merupakan, nggak usah pakai begitu langsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini apa? Jadi secara singkat tanpa bertele-tele tapi jelas. Kayak gitu. Oke, ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit, 20 menit ya. Silakan dilanjutkan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 akan memberi memberi kesempatan kepada teman-teman teman-teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari teman kelompok yang lain. Yang mana yang pertama untuk pertanyaan dari teman kita Fadila Dwi Ayu Cahyani akan dijawab oleh
Nadiawati Marhaba. Untuk Nadiawati Marhaba, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Dwi Ayu Cahyani, yaitu pertanyaannya, bagaimana pentingnya pemenuhan zat gizi seimbang dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh di masa pandemi COVID-19. Nah, pemenuhan zat gizi seimbang sangat penting dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh di masa pandemi COVID-19 karena beberapa alasan. Yang pertama, yaitu meningkatkan imunitas. Nah, gizi seimbang memiliki peran penting dalam meningkatkan imunitas tubuh. Jadi gizi yang lengkap termasuk makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien yaitu vitamin dan mineral, itu dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi faktor-faktor yang memicu inflamasi di dalam tubuh. Yang kedua yaitu ada mengurangi risiko penyakit. Jadi konsumsi makanan yang bergizi dapat membantu mencegah berbagai penyakit. Jadi pada masa pandemi, menjaga kesehatan tubuh dengan pola makan yang seimbang dapat membantu mengurangi risiko terinfeksi COVID-19 dan mengatasi gejala berat yang terkait dengan virus. Nah, selanjutnya itu mengoptimalkan gizi. Jadi makanan yang bervariasi dan mengandung gizi lengkap dapat mempertahankan kekebalan tubuh. Vitamin seperti vitamin A, E, dan C, serta mineral seperti selenium, dan besi berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat infeksi. Selanjutnya itu mengurangi stres dan depresi. Selain gizi untuk tubuh, gizi untuk menenangkan pikiran juga sangat dibutuhkan. Jadi makanan yang mengandung hormon serotonin dan melatonin dapat membantu menenangkan pikiran, membuat tubuh rileks dan meningkatkan kualitas tidur, yang sangat penting dalam menghadapi stres dan depresi yang sering dialami selama pandemi. Nah, selanjutnya itu menghindari kekurangan gizi. Jadi masalah ekonomi yang sering terjadi selama pandemi dapat memperburuk kekurangan gizi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan gizi yang sesuai dengan usia mereka. Pada anak-anak, gizi seimbang merupakan kunci tumbuh kembang dan kecerdasan. Sedangkan pada orang dewasa, gizi seimbang dapat mencegah berbagai penyakit. Mungkin itu saya dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, bagaimana dengan Saudari Fadila Dwi Ayu Cahyani dengan jawaban yang telah disampaikan, apakah dapat diterima atau masih ada tanggapan lainnya? Baik, terima kasih atas jawabannya, saya terima. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Saudari Radiatul Azizah. Ini akan dijawab oleh teman kita Nur Azinah. Kepada Nur Azinah, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Radiatul Aziza, yaitu di mana pertanyaannya, apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Jawabannya yaitu COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala. Meskipun resikonya dianggap sangat kecil, penularan utama dapat terjadi melalui tetesan kecil atau droplet saat seseorang batuk atau bersin. Namun, individu yang terinfeksi dapat memiliki viral load yang cukup untuk menularkan virus meskipun tidak menunjukkan gejala. Transmisi juga dapat terjadi saat berbicara, sehingga penting untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan menjaga jarak fisik. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Radiatul Aziza. Bagaimana dengan jawaban yang telah disampaikan? Apakah dapat diterima atau ada tanggapan lain? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Arni Arianti, ini akan dijawab oleh Nabil Abdullah. Untuk Nabil Abdullah, saya persilakan untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arni Arianti, di mana pertanyaannya, kenapa gejala COVID-19 yang pada umumnya kita ketahui seperti penyakit yang sering kita alami sebelum COVID-19 ada seperti demam, batuk, dan flu. Yang pertanyaan itu, apa perbedaan dari penyakit yang sering kita alami itu? Lalu seseorang tersebut bisa dikatakan COVID-19. Jadi, jawabannya, gejala COVID-19 yang umum seperti demam, batuk, dan flu biasanya dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang membedakan dari penyakit lain.
Yang pertama itu gejala yang muncul. Gejala flu biasanya terjadi pada saluran pernapasan atas dan tersumbat bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, batuk, dan demam yang jarang. Sedangkan COVID-19, gejala COVID-19 juga dapat mirip dengan flu biasa, tetapi lebih sering melibatkan saluran pernapasan bawah. Gejala utama COVID-19 adalah demam tinggi, batuk, dan sesak napas. Pasien juga bisa mengalami gangguan pengacapan atau penciuman, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, diare, muntah, dan mual. Keparahan gejala kalau flu biasa biasanya dapat sembuh sendiri dalam waktu 4-9 hari dan gejalanya biasanya tidak terlalu berat. Sedangkan COVID-19 dapat menyebabkan gejala yang lebih parah terutama pada kasus yang berat. Gejala berat seperti sesak napas, dada berdebar-debar, berkurang nafsu makan, sehingga penurunan kesadaran atau koma dapat terjadi, terutama pada kelompok lansia dan penyakit penderita penyakit penyerta. Yang ketiga ada penurunan dan kekebalannya. Flu biasa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak langsung atau tidak langsung, tetapi tidak terlalu berisiko menular antar manusia dibandingkan COVID-19. Sedangkan COVID-19 dapat menular sangat cepat dan berisiko menular antar manusia, terutama varian seperti Alpha dan Delta. Varian ini juga cenderung lebih berisiko menyebabkan gejala berat dan komplikasi serius. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Saudara Arni Arianti dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Nabil Abdullah? Apakah dapat diterima atau ada tanggapan lainnya? Terima kasih atas jawabannya. Saya menerima. Baik, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari teman kita Sabina Arisanda, akan dijawab oleh Saudari Sakinah. Kepada Sakinah, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sabina Arisanda, yaitu apa saja tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan gizi selama pandemi. Nah, adapun tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan gizi selama pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Nah, pertama itu kekurangnya pendapatan akses pangan. Pada pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan pendapatan orang tua, yang dimana mengurangi kemampuan keluarga untuk membeli makanan yang cukup. Hal ini telah meningkatkan kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan sosial. Yang kedua itu perubahan pola konsumsi makan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan kebijakan isolasi sosial telah mengakibatkan perubahan pola konsumsi makan. Makanan ini konsumsi makanan siap saji dan makanan olahan meningkat, sedangkan konsumsi makanan bergizi seperti buah dan sayur menurun. Yang ketiga itu kekurangannya akses ke layanan kesehatan. Pandemi telah memengaruhi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan, termasuk layanan kesehatan yang penting untuk memastikan kebutuhan gizi. Hal ini telah menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan seperti pos pelayanan terpadu atau posyandu dan puskesmas. Yang keempat itu ada gizi kurang dan gizi lebih. Pandemi telah meningkatkan prevalensi gizi kurang atau stunting dan wasting dan gizi lebih atau obesitas di kalangan remaja dan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan kalori dan mikronutrien yang seimbang. Yang kelima itu ada anemia. Anemia gizi besi merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, terutama di kalangan remaja. Pandemi telah memperburuk kondisi karena kurangnya asupan zat besi dan protein. Yang terakhir itu ketergantungan pada impor. Di Indonesia masih ketergantungan pada impor beras yang dapat mengancam ketahanan pangan selama krisis akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuat strategi baru dalam mengelola stok pangan dan sistem rantai pasokan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Saudara Sabina Arisanda dengan jawaban yang telah diberikan? Apakah dapat diterima atau ada tanggapan lainnya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya menerima dengan baik. Oke, sedikit dari saya. Ini yang COVID-19 harusnya terjawab semua. Apakah di saat COVID-19 itu pelaksanaan pelayanan gizi itu tetap berjalan? Baik dari posyandu. Di posyandu berjalan nggak waktu COVID? Bagaimana tata laksananya pelayanan di posyandu ketika COVID-19? Bagaimana pelayanan gizinya? Itu yang paling penting harusnya kalian paparkan hari ini kalau di kasus COVID kemarin. Sama, kasus COVID kemarin data terkait dengan survei status gizi itu masih jalan nggak? Waktu SSGI tahun 2000, COVID kan mulai awal 2020 ya. Makanya itu tidak ada data SSGI 2020 yang dipublish. Karena pelayanan pada saat itu kegiatan survei ini ditiadakan dengan beberapa pertimbangan akibat COVID-19. Baru ada di tahun 2021. 2021 itu dilakukan survei SSGI dengan protokol kesehatan yang begitu ketat di dalam surveinya. Jadi tetap mematuhi segala protokol kesehatan dan melakukan survei. Jadi di situ tantangan kita pada saat turun lapangan sebagai seorang ahli gizi. Walaupun ada bencana seperti ini yang kita alami sampai bertahun-tahun, kurang lebih 2 tahunan, tapi kita tidak bisa berdiam diri eh, menunggu COVID ini selesai. Jadi tetap dilaksanakan dengan sesuai dengan protokol. Bayangkan itu orang pergi menimbang, tetap memakai APD. Kita di swab setiap kali turun, dilakukan swab 1 kali seminggu, dilakukan swab untuk mencegah penularan dari petugas. Jadi hal-hal ini harusnya, oh ternyata ya pada saat bencana begini pun pelayanan gizi tetap dilakukan. Bagaimana di posyandu? Apakah dilakukan tetap penimbangan tuh sama balitanya? Jadi balita tetap ditimbang. Jadi aturannya kemarin itu di posyandu balita tetap ditimbang, tapi dengan catatan mereka yang membawa sarungnya sendiri, yang pakai dacing itu mereka masing-masing ibu membawa sarung untuk satu anak satu sarung. Jadi mengurangi kontak dengan penggunaan yang digunakan terutama pada saat penimbangan. Jadi dilarang berkumpul, dilarang apa, tetap terlaksana sesuai dengan aturan. Itu yang teman-teman perlu identifikasi dan analisis ketika bencana ini datang. Nah, bagaimana Bu pada saat ada kasus gizi buruk waktu COVID itu bagaimana penanganannya? Bagaimana PMT-nya ketika kasus COVID kemarin? Bagaimana ibu hamil? Bagaimana lansia ditangani di intervensi gizinya? Kayak gitu. Jadi pertanyaanmu juga tidak mengarah ke apa tupoksimu sebagai gizi di sini ketika ada bencana. Ingat, mata kuliah kita bukan mata kuliah. Ini mata kuliah gizi bencana. Jadi kita spesifik membahas isu terkait dengan bencana. Posisi kita sebagai ahli gizi ketika ada bencana itu apa? Jadi kayak gitu. Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa. Kelas A, C, dan E, tolong diperbaiki videonya yang tugasnya isu mutakhir. Karena belum playlist. Saya sudah cek itu belum dibentuk seperti playlist. Kalau mau lihat, coba lihat kelas B, kelas D, D, B dengan D itu sudah bagus. Dia sudah dalam bentuk playlist. Jadi nanti hasil rekaman ini tolong diupload juga di situ. Jadi ada satu khusus mata kuliah isu mutakhir, ada mata kuliah gizi bencana. Jadi tugas-tugas videonya itu terekam di situ, ada riwayatnya. Kalau mau kita buka lagi, ya, tolong seperti itu. Kalian ada kuliah nggak setelah ini? Sepertinya dosenmu semua itu ada kegiatan hari ini, tidak ada yang bisa masuk. Kecuali ada tugas. Ada kuliah setelah jam 9? Gizi kesehatan reproduksi ibu pukul 13.30. Oh, oke. Eh,
Teman-teman, saya izin live, saya masih ada kelas setelah ini, tapi silahkan dilanjutkan. Untuk kelompok berikutnya, dilanjutkan untuk yang jawaban untuk pertanyaan dari temannya. Silahkan direspon. Oke, sekian dari saya ya. Tolong diperbaiki lagi yang banyak-banyak kelirunya tadi dalam pembuatan tugas ini. Semoga jadi pembelajaran untuk kelompok berikutnya. Oke, saya izin ya, saya keluar dulu. Baik, dari kami kelompok 3 akan menjawab pertanyaan terakhir dari Saudari Bintang Maharani, yang mana pertanyaan ini akan dijawab oleh Makfir Aulia. Kepada Makfir Aulia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bintang Maharani. Pertanyaannya adalah, dalam penanganan gizi, apakah penanganan gizi pada kelompok masyarakat yang telah divaksin berbeda dengan penanganan kelompok masyarakat yang belum melakukan vaksin? Jawabannya adalah, secara umum penanganan gizi pada kelompok masyarakat yang telah divaksin dan belum divaksin COVID-19 tidak berbeda secara signifikan. Baik yang sudah maupun belum divaksin, kebutuhan gizi untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh tetap sama, di mana vaksin meningkatkan imunitas spesifik. Vaksin bekerja dengan merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi spesifik terhadap virus SARS-CoV-19 ini. Namun, gizi tetap penting untuk menjaga keseluruhan sistem kekebalan tubuh agar berfungsi secara optimal. Gizi untuk kesehatan umum, baik yang sudah maupun belum divaksin, tubuh membutuhkan gizi seimbang untuk menjalankan fungsi-fungsi vital, termasuk perbaikan sel, produksi energi, dan menjaga kesehatan organ. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi kesehatan individu. Orang yang sudah divaksin tetapi memiliki kondisi kesehatan tertentu, misalnya memiliki penyakit kronis, mungkin memerlukan perhatian khusus pada gizinya. Kemudian ada efek samping vaksin. Beberapa orang mungkin mengalami efek samping vaksin seperti demam atau kelelahan yang dapat meningkatkan kebutuhan energi. Konsumsi makanan bergizi dapat membantu mengatasi kondisi ini. Yang ada pun yaitu akses terhadap makanan sehat, yaitu ketersediaan makanan sehat dan bergizi harus tetap dijamin untuk semua kelompok masyarakat, termasuk yang sudah maupun yang belum divaksin. Secara umum, rekomendasi gizi yang baik untuk semua orang selama pandemi COVID-19 adalah mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Yang kedua, cukupi kebutuhan cairan, minum air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh. Yang ketiga, batasi makanan olahan, kurangi konsumsi makanan olahan seperti tinggi gula dan lemak jenuh. Kemudian ada istirahat yang cukup. Tidur yang cukup membantu tubuh memulihkan diri dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir yaitu melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk Saudari Bintang Maharani, bagaimana dengan jawaban yang telah disampaikan? Apakah dapat diterima atau ada tanggapan lain? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas dan saya menerimanya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman, mungkin itulah sesi akhir dari pemaparan kelompok kami dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan pada kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, untuk jawaban dari Arlin Melani akan dijawab oleh Saudari Indah Ramasanti. Kepada Saudari Indah Ramasanti dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Arlin Meilani dari kelas A, kelompok 5. Nah, pertanyaannya yaitu, apakah ada tantangan dalam menyediakan makanan bergizi bagi korban bencana gunung meletus? Nah, jika ada, apa saja tantangan tersebut? Jawabannya yaitu ada. Nah, yang pertama itu akses terbatas ke daerah yang terdampak. Nah, letusan Gunung Merapi ini dapat merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan komunikasi, membuat distribusi bantuan termasuk makanan juga menjadi sulit.
Nah, yang kedua itu kontaminasi dari sumber makanan. Debu vulkanik dan gas beracun dari letusannya dapat mencemari tanaman, persediaan air dan bahan pangan lokal sehingga mengurangi ketersediaan bahan makanan segar dan aman. Nah, yang ketiga itu keterbatasan logistik. Nah, dalam kondisi darurat ini, prioritas seringkali lebih kepada penyediaan makanan dasar untuk kelangsungan hidup sehingga makanan yang kaya akan gizi seperti sayuran, buah-buahan, dan protein mungkin tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, yang keempat itu kurangnya fasilitas penyimpanan. Nah, dalam kondisi darurat ini seringkali tidak ada fasilitas penyimpanan yang memadai seperti kulkas atau tempat penyimpanan kering yang menyebabkan bahan makanan cepat rusak, terutama yang bergizi tinggi seperti buah dan sayuran segar. Kemudian yaitu kondisi psikologis dan kesehatan korban. Nah, korban bencana mungkin mengalami stres dan trauma yang dapat mempengaruhi nafsu makan dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan makanan yang bergizi dengan baik. Dan yang terakhir itu keberagaman kebutuhan gizi. Nah, setiap individu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, termasuk anak-anak, lansia, dan mereka dengan kondisi kesehatan tertentu, misalnya penderita diabetes atau hipertensi. Nah, memenuhi kebutuhan khusus ini di tengah keterbatasan bisa menjadi tantangan besarnya juga. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Arlin Melani. Apakah jawabannya diterima? Jawabannya sangat jelas, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Ella Ramadhani akan dijawab oleh Saudari Mutia Gaisani. Kepada Mutia Gaisani dipersilakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ella Ramadhani. Pertanyaannya, sejauh mana kontaminasi air akibat letusan gunung berapi dapat memengaruhi kesehatan masyarakat? Jawabannya, kontaminasi air akibat letusan gunung berapi dapat menyebabkan penyakit pencernaan, gangguan pernapasan, dan iritasi kulit. Air tercemar abu vulkanik dan logam berat berbahaya seperti sulfur, dioksida, dan merkuri yang membahayakan kesehatan jika diminum atau digunakan tanpa penyaringan. Selain itu, banjir lahar memperburuk kualitas air dan meningkatkan risiko penyakit menular. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ella Ramadhani. Apakah jawabannya diterima? Iya, jawabannya saya terima. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Nur Azina, saya serahkan kepada akan dijawab oleh Saudari Karunisa. Pada Karunisa dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Azina. Pertanyaannya itu, apakah manajemen kegiatan penanggulangan gizi pada fase prabencana di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi sudah berjalan penanggulangan gizi pada fase prabencana di kawasan rawan erupsi Gunung Merapi masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun ada upaya seperti penyuluhan gizi, pelatihan kesiagaan, dan distribusi bantuan pangan, implementasinya seringkali belum optimal. Keterbatasan dalam koordinasi antar lembaga, kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, serta keterbatasan sumber daya, baik logistik maupun finansial menjadi hambatan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Saudari Nur Azina, apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih. Saya menerima jawabannya dengan baik. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua terhadap perkuliahan hari ini. Berhubung juga waktunya sudah menunjukkan 9.16, maka dari itu sudah berakhirnya jam perkuliahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.